hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan lagi untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Untuk itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta
menyampaikan firman Tuhan, saya serahkan kepada Losa Nelly. Selamat pagi adik-adik, Shalom, apa kabar semua? Ya tentu semuanya pasti kabar baik ya. Hari ini kita masih punya kesempatan lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan saat ini masih ada kesempatan dan waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua sehingga kami dapat mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati juga Lause yang bercerita pada hari ini, Tuhan pakai dia. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lihat dulu komik cerita Alkitabnya melalui sebuah video. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36.
Samaria yang murah hati terdapat di Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Ya, panjang sekali adik-adik, tetapi yang menjadi inti hari ini adalah Lukas 10 ayat 25 hingga 37 hingga 25 dan disambung dengan ayat 37. Nah, pada suatu waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah sesamamu manusia." Nah, itu di ayat 27 adik-adik. Kasihilah sesamamu manusia. Atau ayat yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ahli Taurat ini bertanya lagi, "Siapakah sesamaku manusia atau sesamaku teman?" Lalu mulailah Tuhan Yesus menjawab melalui sebuah cerita atau sebuah perumpamaan. Pada suatu saat ada seorang Yahudi dari Yerusalem akan menuju ke kota Yerikho. Di tengah perjalanan, para penjahat merampok orang Yahudi ini. Dia merampok habis-habisan, mengambil seluruh barang-barangnya. Tidak saja merampok seluruh barang-barangnya adik-adik, tetapi dia memukulnya hingga hampir mati. Setelah itu, lalu dia membiarkan orang Yahudi ini tergeletak di pinggir jalan. Lalu mulailah perampok ini pergi meninggalkan orang Yahudi yang sekarat ini. Nah, adik-adik, ada seorang imam. Orang yang pertama, seorang imam. Dia lewat, dia melihat orang Yahudi ini, tetapi tidak menolongnya, lalu pergi meninggalkannya. Nah, orang yang kedua adalah seorang Lewi. Seorang Lewi juga ini melihat orang Yahudi ini yang penuh dengan luka-luka yang hampir mati. Dia tidak menolongnya, tetapi dia juga menyeberang jalan itu dan pergi meninggalkan orang Yahudi ini. Nah, yang ketiga, ada orang yang ketiga. Orang ketiga itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria ini melihat orang Yahudi yang sudah sekarat, timbullah belas kasihannya, dan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus penuh cinta kasih, dia menolong orang Yahudi ini. Dia mulai merawat luka-lukanya, membalut luka-lukanya, dan memberi pakaian. Lalu tidak itu saja, tetapi orang Samaria ini menaikkan orang Yahudi yang sudah sekarat ini ke keledainya, lalu membawanya ke penginapan. Nah, sesampainya di penginapan, orang Samaria ini merawat luka-luka daripada orang Yahudi. Adik-adik tahu tidak, orang Yahudi dan orang Samaria itu mereka tidak berteman, tetapi mungkin mereka bermusuhan, tapi orang Samaria ini penuh dengan cinta kasih. Dia merawat luka-lukanya sampai orang Yahudi ini merasa aman di situ di penginapan. Nah, keesokan harinya orang Samaria ini harus pergi meninggalkan orang Yahudi. Mungkin ada sesuatu urusan, tetapi dia menitipkan 2 dinar kepada pemilik penginapan ini. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan ini, "Kalau engkau belanjakan lebih dari 2 dinar, sekembalinya aku akan menggantikannya lagi, dan rawatlah orang Yahudi ini sampai dia benar-benar sembuh." Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, "Siapakah disebut sesamamu manusia?" Yang pertama seorang imam, yang kedua seorang Lewi, yang ketiga seorang Samaria. Lalu jawablah seorang ahli Taurat ini, "Tentulah yang ketiga, seorang Samaria, karena seorang Samaria itu yang telah menunjukkan belas kasihan dan menolong orang yang terluka." Lalu kata Tuhan Yesus, "Pergilah, perbuatlah demikian."
di ayat yang ke-37 itu adik-adik ya. Di ayat ke-37 Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Nah, adik-adik, lo semua tanya. Tadi ada 3 orang ya, seorang imam, seorang Lewi, seorang Samaria. Adik-adik memilih siapa? Tentu yang ketiga ya. Yang ketiga, Lause juga memilih yang ketiga, seorang Samaria. Melalui pelajaran Alkitab kita pada hari ini, yang pertama, kita harus mengasihi sesamamu manusia atau sesamamu orang lain dengan diri kita sendiri seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi teman yang baik, yang menolong orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, kita harus menjadi seorang Samaria yang bermurah hati dan penuh dengan cinta kasih. Ya, ketiga ini adik-adik, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau menjadi teman yang baik, yang menolong orang lain dengan sukacita, dengan tulus hati, tidak memandang mereka itu kaya, miskin, mereka hitam atau putih dan sebagainya. Tapi kita harus murah hati dan menaburkan kebaikan di dalam hidup kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Seperti orang Samaria ini, walaupun mereka tidak berteman, tapi orang Samaria ini sudah menunjukkan kemurahan hatinya untuk menolong orang lain. Ya, seorang Yahudi yang sebenarnya bukan teman dia, tapi dia mau menolongnya. Mari melalui pelajaran kita pada hari ini, kita mau juga menjadi seperti orang Samaria yang murah hati di dalam hidup kita. Kita mau menolong sesama manusia seperti diri kita sendiri. Demikianlah cerita Lause pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman-Mu begitu indah yang mengajarkan kami untuk menaburkan kebaikan penuh dengan kasih, karena kasih itu adalah murah hati Tuhan. Mari Engkau ajarkan kami untuk selalu melakukan kasih di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat menolong orang lain seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur karena setiap minggunya kami dapat mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini untuk kelas Batita terdapat di Lukas 6 ayat 36a. Hendaklah kamu murah hati. Untuk kelas tengah dan besar, Lukas 6 ayat 36 sampai selesai. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, untuk aktivitas adik-adik kelas besar dengan kelas tengah, mencari pada gambar ini mencari 10 perbedaan orang Samaria, dan bisa yang 10 perbedaan itu diwarnai. Dan untuk kelas Batita juga cuma bisa untuk mewarnai, tidak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya
ini. Karena itu, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang beribadah, Tuhan berkati semuanya, terlebih yang telah melayani Tuhan dalam ibadah ini. Berkat dan rahmat-Mu Tuhan berikan bagi mereka semuanya. Kami berdoa, menyerahkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memimpin, menopang, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini doa kami, dan kami mengakhiri ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita sudah 5 bulan beribadah di rumah masing-masing secara online. Dan hari ini Los Ramelan mengingatkan kepada adik-adik semuanya, minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja Tuhan ini. Karena itu adik-adik diharapkan semuanya datang pakai masker, ya, penutup hidung serta mulut. Diingatkan juga supaya adik-adik dari rumah bersih-bersih, ya, tangannya bersih, semuanya bersih. Nanti kalau kurang bersih bisa dicuci lagi di sini. Dan ingat juga adik-adik tidak boleh baku peluk di sini. Salaman, jabatan tangan tidak boleh di gereja ini nanti. Cukup memberikan salam satu sama lain dengan cara seperti ini. Ya, begitu. Terus seusai ibadah, adik-adik nanti pulang dan cuci tangannya kembali secara bersih, baru boleh makan, boleh melanjutkan aktivitas lainnya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi kedatangannya ditunggu minggu depan. Ingat, jam 8 pagi hari Minggu, ya. Semoga Tuhan menjaga kita semua sehingga kita sehat, kuat, dapat beraktivitas, dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih perhatiannya. Tuhan memberkati. Salam.